Jika mereka tidak mempunyai kemampuan politik, bagaimana mereka berbicara dengan masyarakat yang sedang marah? Bagaimanapun juga ada yang meninggal. Dan kita tahu dari dulu kalau sudah ada yang meninggal, itu pasti jadi besar. Koruptor mau dihukum, tapi belum tercapai. Yang banyak tercapai adalah koruptornya diekspos. Ini kamu melakukan kejahatan. Jadi terdeteksi, belum sampai pada taraf pelaksana. Aparat juga tidak terlalu peduli karena mereka tidak melihat hukuman yang cukup setimpal sesuai dengan perbuatannya. Karena sebetulnya itu kan bukan tujuannya untuk memberantas. Sekarang kita lihat sebelumnya kan sudah banyak sekali keluhan. Keluhan dari masyarakat kecil mempersoalkan masalah harga pangan dan penghasilan. Jadi artinya mereka tambah lama tambah kesulitan dalam pangan. Kalau sekolah, walaupun itu masalah, tidak jadi masalah utama. Tapi kok pangan itu kan kebutuhan utama. Jadi kalau orang pangannya terancam dari tiga kali makan menjadi 2 kali makan, itu sudah merupakan ancaman besar. Lalu kita lihat lagi selain pangan, kenapa pangan sampai begitu? Masa PHK. PHK yang terlalu cepat terjadi, sangat cepat. Jadi mereka masih punya uang, tapi dalam keadaan marah. Itu terjadi pada emosi mereka. Lalu ini kan yang kena remaja. Remaja itu paling mudah untuk ikut demo karena mereka kan sedang dalam keadaan krisis identitas. Lain kalau orang dewasa yang kena, maka tidak sampai terjadi demo separah ini. Kalau misalnya kita lihat di Amerika pada saat saham-saham jatuh, itu tidak sampai demo, tapi lebih banyak yang akhirnya sedih, stres, bunuh diri. Tapi ini kan akhirnya demo, berontak karena mereka remaja. Kita lihat lagi, apakah semudah itu? Sekarang memang harus ada juga provokatornya. Kalau hanya remaja, jangan diharapkan ini akan betul-betul jadi besar. Akan cepat habis. Tapi kita lihat di atas ada apa? Belakangan terjadi korupsi yang banyak belum sampai diberantas, tapi sudah diumumkan dan sudah jadi tersangka. Itu persoalan yang dianggap cukup berbahaya bagi koruptor. Dan koruptor punya uang. Sekarang kan banyak ya demo itu juga hubungannya dengan uang tetap ada. Lalu kita lihat lagi selain itu ada dari dulu atau bukan dulu sekali, tapi sudah dipersoalkan adanya 2 matahari. Artinya apa? Di atas juga ada pertengkaran. Pertengkaran koruptor, pertengkaran pimpinan, lalu ada orang-orang yang juga kesel. Apakah kesel itu dibuat sengaja bahwa PHK dilakukan pada saat yang bersamaan, itu tidak tahu. Atau kebetulan memang ekonomi merosot, kemudian terjadi secara bersama-sama. Jadi akhirnya semuanya kan bentrok besar. Masyarakat kita sedang stres, mereka juga sedang stres sekali menghadapi keadaan keuangan, menghadapi keadaan pangan. Uangnya berkurang, tapi beras kita lihat kan sebelum demo ini, kan beras sudah naik-naik terus. Itu kan mengancam pangan. Dan pangan merupakan kebutuhan utama, sehingga menurut teori Maslow itu ini yang utama. Kalau orang sudah terkena di situ, maka dia sangat mudah untuk melakukan suatu tindakan. Sekarang kita lihat ya, bahwa begitu sering undang-undang, belakangan kan keluar juga. Apakah itu membela masyarakat atau menyulitkan masyarakat? Dan terkadang seringkali dianggap kurang masuk akal. Sekarang kalau kurang masuk akal bagaimana? Apakah tidak marah? Apakah tidak akhirnya menyerang DPR?
Jadi akhirnya anggota DPR yang jadi ya sasar utama. Tapi biasanya demo itu juga ke DPR, bukan hanya kali ini. Jadi itu sudah refleks saja orang, oh DPR salah dalam membentuk undang-undang. Apalagi ada undang-undang yang tetap tidak dijalankan, tetap tidak disahkan, undang-undang perampasan aset. Walaupun kita tidak tahu kalau ada undang-undang perampasan aset, apakah teratasi? Karena situasi sudah begitu parah. Karena sekarang ada misalnya dihukum penjara, tapi kan tidak dihukum juga di penjara. Apakah nanti ada hukuman undang-undang perampasan aset, tapi tidak dirampas juga. Namun bagaimanapun juga, pembuatan undang-undang ini cukup menakutkan. Ya, jadi kalau sampai, ya mungkin tidak berjalan. Tapi kalau sampai berjalan, kan lebih ada potensi untuk berjalan kalau undang-undang ini disahkan. Kita lihat matang dari segi apa, tapi mereka kan, ini kan kalau sudah mereka terjun ke lapangan, mereka harus mempunyai kemampuan politik. Karena situasinya sudah berat. Bukan situasi ringan untuk hura-hura, tapi situasi yang sudah berat. Jika mereka tidak mempunyai kemampuan politik, bagaimana mereka berbicara dengan masyarakat yang sedang marah. Jadi keadaan marahnya malah dibakar. Itu yang mereka terkadang hanya berpikir, oh saya kan anggota DPR, saya punya kekuatan. Akhirnya berbuat semena-mena, mungkin bukan berbuat, tapi mengucapkan kata-kata tanpa dipikirkan. Atau bukan tanpa dipikirkan, tapi refleksnya tidak muncul. Bagaimana cara menangani masyarakat yang sedang marah. Lain daripada seorang politikus yang sudah terbiasa. Mungkin mereka akhirnya siap untuk berbohong, itu faktanya. Bukan akhirnya siap memanaskan. Walaupun terkadang sekarang ada juga yang memanaskan, tapi siapnya kan siap untuk berbohong, siap untuk mengeles. Sekarang kalau mereka senang sekali, ternyata faktanya orang tetap saja kan selebritis untuk masuk ke DPR kan tetap mencoba untuk masuk. Jadi artinya mereka tetap secara keseluruhan lebih banyak senangnya, walaupun ada tidak senangnya bahwa tidak mempunyai kemampuan sebagaimana pejabat-pejabat DPR yang lain. Sekarang kita bayangkan ya, bagaimana dia sebagai seorang selebritis sangat senang masuk sebagai anggota DPR. Kemudian mereka terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan, mereka belum merasakan secara terlalu berlebih walaupun sudah dimaki-maki. Tapi bagi mereka, sekedar maki-maki itu sudah bisa dianggap akan terjadi. Cuma waktu tiba-tiba rumahnya dijarah, lah itu terjadi suatu ketakutan di mana akhirnya kenapa rumah sampai dijarah. Dan itu juga akan jadi mereka itu terbawa pada suatu keadaan yang tidak nyaman berada di rumah itu karena terbayang bagaimana penjarahannya. Untuk orang beradaptasi secara ilmu tidak bisa dalam waktu yang demikian singkat. Mereka harus misalnya sudah pengalaman tidak perlu dalam bidang politik, tapi adalah sasaran-sasarannya sampai ada ilmu yang bisa dipakai di DPR sehingga mereka bisa menyerap ilmu DPR, bukan ilmu DPR, tapi ilmu dari yang lain secara lebih baik. Tapi jika tidak bisa menyerap atau kurang bisa menyerap, maka secara otomatis seseorang akan memanfaatkan ilmu yang ada. Ilmu yang ada adalah melawak, yang mereka atasi dengan melawak. Apalagi dalam waktu yang begitu mendadak. Bagaimana dalam waktu mendadak
bisa menyerap ilmu, bagaimana bisa membantah. Itu kan sesuatu yang sulit. Jadi lawaklah yang dipakai untuk mengatasi supaya ya diharapkan orang-orang akan ketawa-ketawa seperti biasa. Tapi ini lupa, ini kan dalam keadaan marah. Lain lagi. Jadi jangan dianggap melawak pada situasi sehari-hari akan sama dengan melawak pada situasi demo. Itu jelas harus dibedakan. Jadi kalau kita seorang politikus atau seorang yang terbiasa lah mengalami macam-macam masalah, kan kita terbiasa juga. Oh, kita berada di lingkungan ini, kita akan bagaimana? Kita di lingkungan pejabat, kita di lingkungan orang kecil bagaimana? Kan itu yang politikus diharapkan bisa seperti itu, tapi ternyata pada mereka terpaku pada lawakannya. Kita harus lihat situasi di mana mereka emosional, kemudian dimaki, kan sudah terjadi bentrokan. Lalu kita lihat kalau orang sedang emosi, apalagi sedang bentrok, itu seringkali tidak berpikir panjang. Itu otomatis kita sendiri emosi di tengah jalan kurang berpikir panjang. Demikian juga masyarakat kurang berpikir panjang. Kemudian melakukan penjarahan. Di situ ada beberapa yang akhirnya memanfaatkan, itu juga pasti akan ada. Jadi bukan semua demonstran yang melakukan, tapi ada yang ikut nimbrung. Dan akhirnya ini yang membuat menjadi besar, apalagi dalam keadaan di mana mereka sedang sulit. Jadi yang sedang sulit, yang tadinya demonstran betul, tapi tidak berminat, dia tidak berminat untuk menjarah, mereka akan melakukan. Belum orang yang khusus dikirim untuk menjarah. Jadi kan akhirnya jadi rame. Dan jelas itu membuat keuntungan bagi mereka, suatu keuntungan tersendiri. Yang terjadi sudah tidak lagi berpikir panjang, tapi mengikuti apa yang dikatakan orang. Jadi misalnya mereka ada kan, oh kita keadaannya begini, ayo kita demo. Kalau memang mereka dalam keadaan biasa, tidak akan mau diajak. Tapi kalau dalam keadaan mereka sedang sebelumnya, apalagi sebelumnya, sudah kesal sekali, dengan sangat mudah diajak. Kita lihat bedanya dengan yang dulu. Atau dengan demo-demo yang lain. Demo yang lain, begitu hujan, bubar semuanya. Tapi sekarang apakah bubar? Hujan tetap berjalan. Jadi ini sesuatu yang kita lihat secara nyata. Kita lihat juga DPR akhirnya tidak bisa masuk. Mereka sudah pindah ke tempat lain. Jadi hal-hal emosional atau didorong oleh orang di mana logikanya kurang dipakai, tapi lebih baik, lebih banyak pakai emosinya, itu berjalan. Sehingga terjadi menyeluruh. Sekarang kan cukup menyeluruh. Memang itu sudah suatu langkah yang baik walaupun bukan langkah yang mengatasi. Langkah yang mengatasi adalah apa keluhan mereka. Dan keluhan itu diatasi. Dan bukan dijanjikan, tapi betul diatasi. Tapi apakah bisa diatasi? Ini kan juga ada pertengkaran juga yang membuat tidak bisa begitu saja diatasi. Bukan, oh saya punya kekuasaan untuk menghukum dan dihukum. Tapi, oh saya mau menghukum, tapi ada ini, ada itu yang tetap menghalangi saya untuk menghukum. Jadi akhirnya ya satu langkah itu ya cukup baik juga bahwa dilakukan sehingga menunjukkan adanya simpati dan bukan angkat tangan. Bagaimanapun juga ada yang meninggal. Dan kita tahu dari dulu kalau sudah ada yang meninggal, itu pasti jadi besar. Jadi sebetulnya sampai meninggal itu harus betul-betul dihindarkan. Karena menyulut emosi dari para pendemo. Ya, mereka secara emosional lebih bersatu. Bersatu untuk tetap melawan. Dan dengan kondisi mereka yang kurang baik, mereka sudah kurang
mempersoalkan masalah hidup dan matinya. Memang mempersoalkan, tapi bukan sepenuhnya, oh ada tank kita lari. Bukan seperti itu, tapi kita tetap menyerang walaupun kita tetap berusaha untuk tetap hidup. Sebetulnya kita lihat demo tanggal 1 itu apa yang buat lebih reda? Apakah intel yang lebih jago dan akhirnya mereka langsung menempati tempat-tempat yang kira-kira berbahaya? Kan sekarang mereka tahu tempat yang agak jauh saja mereka sudah tahu. Padahal itu sebetulnya bukan sasaran, dianggap tempat aman, tapi ternyata tetap jadi sasaran dan intelnya ternyata tahu, ternyata pasukan disiapkan dan tidak diapa-apakan. Dan ya tidak terjadi masalah-masalah. Lalu kita lihat lagi tindakan yang sifatnya mengancam itu juga terjadi. Mengancam itu ada bagusnya terhadap orang-orang yang terbatas yang memang berbuat kriminal. Lalu kita lihat lagi apakah dengan cara terbongkarnya itu yang menjadi salah satu alasan sehingga demo itu mereda. Tapi mereda itu ya bisa saja mereda sementara untuk membuat strategi berikutnya. Jadi kalau dilihat sebetulnya situasinya belum aman. Amannya itu seharusnya kalau memang ini masalah yang dikeluhkan adalah akhirnya berujung pada keadilan, keadilan ditegakkan. Tapi apakah mungkin keadilan itu ditegakkan? Jadi akhirnya mungkin satu-satunya adalah tetap ditegakkan dengan segala risiko. Inilah risikonya. Ya sekarang kalau kena mental kan tinggal mereda sementara kan. Itu yang sekarang terjadi. Jadi mereka bukan orang yang super polos. Kita lihat mahasiswa itu dari dulu juga bukan seorang yang super polos. Mereka sudah mengikuti segi politik, mengikuti permasalahan, jadi sudah lebih pandai dalam mengatasi apakah kali ini kita harus tiarap atau menyerang. Kemungkinan itu tetap akan terjadi dan lebih parah karena pendemonya sudah lebih daripada dulu dan lebih berdedikasi untuk demo daripada dulu. Lalu sekarang kita lihat aparat yang membackingnya itu kan juga sudah kelihatan juga. Jadi kemungkinan ya mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kemungkinan sekarang tiarap dulu, tunggu, kemudian nanti tunggu saat yang baik, yang mendadak. Karena biasanya suatu demo berhasil kalau dilakukan secara mendadak tidak terlalu terekspos besar-besaran. Sekarang kan langsung terekspos tanggal sekian demo. Sekarang kita lihat fakta. Ini kan percobaan untuk ditegakkannya keadilan, untuk disejahterakan masyarakat, untuk ya ditangkapnya koruptor-koruptor. Itu kan sudah dicoba terus-menerus. Jadi cara damai itu sudah dicoba, cara tenang lah. Yang tidak terlalu ribut seperti sekarang. Sampai pada mendobrak pintu-pintu DPR sudah terjadi. Apakah ada suatu action? Ya ini yang akhirnya jadi masalah. Kenapa kok dianggapnya sepertinya kok diam saja sudah sampai separah itu. Jadi akhirnya otomatis akan berbuat secara jauh lebih kasar daripada saat dulu. Itu sudah naluri perasaan. Pemerintah sudah mencoba juga. Mencoba untuk ya daripada dulu koruptor lebih bebas daripada sekarang. Sekarang sudah dicoba juga kan. Koruptor mau dihukum. Tapi belum tercapai. Yang banyak tercapai adalah koruptornya diekspos. Ini kamu melakukan kejahatan. Jadi terdeteksi belum sampai pada taraf pelaksanaan. Walaupun ada pelaksanaan. Tapi secara umum kan terjadinya begitu. Banyak terdeteksi pelaksanaan yang masih kurang. Jadi pelaksana kan untuk dipenjarakan. Tapi yang dipenjarakan pun itu kan banyak yang sudah dikatakan tidak berada di penjara. Jadi akhirnya kan membuat suatu kemarahan masyarakat. Apalagi mereka rasakan,
pajak naik, apa yang mereka penghasilan turun, itu kan juga membuat suatu stres tersendiri kan. Jadi sebetulnya pemerintah juga harus ada suatu action yang cepat. Karena dari dulu selalu yang disebutkan oleh pendemo hanya janji. Dan ini harus dihindarkan. Berikan suatu contoh. Kita akan mulai dengan tahap ini. Tunjukkan bahwa itu memang akan dilakukan. Misalnya, mereka menuntut masalah gaji DPR. Apakah itu wajar kenaikannya? Kalau tidak wajar, kita analisa dulu. Kalau tidak wajar dalam situasi seperti ini, apakah tidak pemerintah ngalah? Ini tidak dilakukan. Jadi itu bisa langsung ditunjukkan dalam waktu singkat. Tapi yang lain-lain dalam waktu yang lebih lama, tunjukkan bahwa berikutnya ada keadilan. Keadilan dijalankan. Sekarang kan terkenal sekali. Kalau kita mau curi besar-besaran, kita mau curi minyak, itu tidak masalah. Tapi begitu kita curi ayam, kita akan dipenjarakan. Karena itu sampai seberapa jauh kerelaan dari negara untuk memberikan paling enggak mulai memberikan sebagian dari 17 itu. Tapi di situ kan juga ada masalah. Pemerintah itu bukan akhirnya semuanya setuju. Siapa tahu DPR tidak setuju, siapa tahu apa yang nggak setuju. Jadi tetap ada hambatan, tapi ya kalau ditunjukkan saja itu sudah bisa agak meredakan. Tapi apakah bisa ditunjukkan? Apakah bisa dikabulkan permintaannya? Apa efeknya bagi pemerintah? Karena pemerintah juga utangnya sudah terlalu besar. Jadi sudah berat sekali. Jadi sepertinya melangkah tahu langkah yang baik apa. Tapi langkah yang baik itu ada konsekuensinya. Dan ada musuh-musuhnya untuk menghalangi. Jadi kalau sudah pemicu seperti itu kan sebetulnya bukan seluruh kormo, misalnya menabrak orang, menabrak pendemo. Tapi ada. Dan sekarang tindakan terhadap mereka apa? Tindakannya akhirnya diberikan hukuman. Hukumannya dilakukan tanpa diketahui masyarakat. Jadi masyarakat tidak puas lagi. Dan juga bagi aparat juga tidak terlalu peduli karena mereka tidak melihat hukuman yang cukup setimpal sesuai dengan perbuatannya. Karena sebetulnya itu kan bukan tujuannya untuk memberantas. Kita kan bukan perang lawan negara lain, tapi tujuannya untuk mengatasi, menghalangi. Dan tujuan ini kan tidak dilakukan. Sekarang siapa yang salah? Salahnya orang itu. Kenapa? Dan apa hukumannya terhadap orang itu. Jadi itu harus ditunjukkan secara nyata supaya ada niat yang baik untuk mengatasi demo ini. Dalam suatu keadaan ribut atau keadaan apapun, itu termasuk masalah anak sekolah dan lain-lain, itu kita jangan menunggu keadaan parah. Di situ kita harus cukup tajam untuk melihat. Jadi harus ada deteksi dini. Kita tahu itu akan masalah, atasi sebelumnya. Kalau sudah terlalu parah, tambah sulit itu diatasi. Tapi sekarang enggak kan? Dianggap enteng dan sudah parah baru dicoba untuk diatasi. Begitu mau dicoba untuk diatasi, belum tentu bisa diatasi. Dan harusnya sebelumnya jangan anggap enteng. Ini kan seolah-olah dianggap enteng. Oh ya, kita naikkan pajak. Oh ya, paling-paling mereka masyarakat juga tidak akan beranilah, akan sampai seberapa jauh kita sekian demo kita selalu menang. Jadi sepertinya agak anggap enteng. Walaupun ada juga di antara mereka yang tidak anggap enteng. Tapi kesan utama jangan terlambat. Lakukan suatu deteksi yang dini jauh sebelumnya. Oh, masyarakat sudah panas. Oh, masyarakat sudah terlalu menderita. Kenapa kalau sudah menderita kok nggak dicoba untuk diatasi? Kok malah akhirnya dilakukan ya bagi masyarakat dianggap pemerasan untuk orang-orang untuk di atas. Dan di atas
akhirnya malah hura-hura. Bagaimana mau tidak kesal? Ya, harapannya sama-sama menilai kesalahannya di mana, apa yang bisa kita atasi. Tidak bisa semua teratasi, tapi tunjukkan suatu goodwill, tunjukkan suatu ya memang mau memperbaiki. Dan ya kalau ada yang tidak mau, terpaksa dilakukan dengan keras. Karena kita sudah terlalu jauh. Kita kan nggak mungkin ini utang begitu banyak langsung diatasi. Kan nggak mungkin, tapi misalnya bertahap. Oh ini minus terus, kita stop. Oh yang apa? Kita atasi dengan apa yang bisa kita atasi. Itu satu-satunya, tapi belum tentu ini terlambat atau tidak. Untuk masyarakat, mereka kan kalau kita lihat ya mereka ikuti pengarahan massa. Oh kita ke sini, kita lihat dulu contohnya. Kita ke DPR, DPR akhirnya ditutup. Akhirnya mereka pindah kan. Dan pindah itu kan tidak pakai suatu berita, tapi mereka ikuti arus. Di beberapa tempat memang ada berita sebelumnya. Tapi sebagian tanpa berita ikut arus. Itu yang terjadi. Tinggal sampai seberapa jauh kita bisa menenangkan masyarakat. Dengan cara apa? Jadi di sini kita balik. Kita tenangkan masyarakat. Bukan masyarakat kita, oh kamu jangan begini. Nanti kan ruginya lebih besar. Apakah mereka pikir ruginya lebih besar? Mereka hanya berpikir, saya sekarang makannya sudah kurang. Kenapa saya harus mengikuti? Kurang berpikir karena ini namanya situasi emosi, situasi kelaparan, situasi pH. Sudah lapar, sudah kalap. Karena mereka bukan hanya kalap, tapi mereka berpikir, ya saya mati juga. Apa artinya saya juga akan mati jika keadaan ekonomi tambah lama, tambah parah. Dan kalau sebagian sudah begitu kan yang lain ikut. Coba kita bayangkan, kalau di PHK, apakah bukan otomatis ikut? Mereka nggak ada kerjaan. Jadi jangan sampai itu terjadi, itu harus jauh sebelumnya. Kita belajar untuk lebih melakukan deteksi dini terhadap semua permasalahan. Dan bukan mengatasi setelah terjadi. Jadi lakukan tindakan preventif sebelumnya. Dan ini tidak bisa sekarang sudah taraf mengatasi. Presiden ya terpaksa memilih. Jadi tegas atau bagaimana terhadap koruptor. Semua itu kalau sudah terlambat, semua dengan risiko. Tinggal apa yang akan dipilih. Kita kan tidak tahu. Kita perang, apakah kita menang atau kita kalah. Jadi hitung, kemudian terpaksa mengambil risiko. Daripada keadaan tambah parah. Karena apakah bisa? Oh, saya buat utang itu supaya berkurang. Kan tidak mudah. Lalu saya mengganti menteri-menteri yang kurang baik. Kan juga tidak mudah. Jadi ya risiko. Oh ini parah, saya pecat. Tidak ada jalan lain. Tapi sambil perbaiki juga hukum. Jangan sampai hukumnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.